Ya, kembali lagi dengan gua Mitsuki dan kita ngelanjutin video yang kemarin guys ya. Masih ada di video yaitu tentang gambar ini ya, yang kemarin. Kita ngelanjutin yang kemarin guys ya. Yaitu mengubah gambar menjadi website. Dan sekarang kita akan ngelanjutin di bagian gambar ini guys ya. Kalau kalian lihat di sini ada satu kotak. Ini satu kotak ini artinya gambar guys ya. Dan di gambar itu nanti di atasnya itu ada kayak icon yang ngambang gitu, icon float gitu guys. Nah, itu pertama di sini kan kita masuk ke codingannya dulu. Itu tempatnya ada di call yang kedua, yaitu kolom yang kedua ya. Kemudian kita pastinya butuh gambar ya. Nah, kita gambarnya itu nanti di sini berupa vektor gitu ya. Nah, contohnya di sini saya akan pakai gambar dari FreePic ya. Seingat saya itu adalah penyedia gambar-gambar gratis ataupun yang berbayar. Jadi saya coba cari dulu FreePic ya. freepic.com. Nah, di situ tuh ada banyak gambar-gambar ini guys, gambar-gambar vektor yang keren-keren gitu. Bisa buat aset dari website kita. Nah, di sini nantinya saya butuh satu gambar apa aja lah ya. Kita coba cari apa ya? Vektor. Nah, kayak gini contohnya guys. Nah, di sini kan ada banyak nih yang bisa kita pakai buat jadi aset website. Nah, tapi saya itu pengen carinya gambar yang cocok buat header gitu ya. Mungkin apa ya? Service ya. Ini kita coba cari service. Gambar tentang pelayanan ya. Nah, ini nih. Ini ada banyak nih gambar di sini. Ada yang kuning. Nah, coba ini ya, kita coba buka. Mungkin ini bakal kita ambil, kita coba pakai apakah dia cocok dengan website kita. Mungkin ini kurang cocok ya karena warnanya kuning. Kita coba warna lain. Oke, yang warna biru. Nah, di sini saya nggak perlu download, saya cuma ambil lewat ininya aja ya, URL-nya aja, pakai eksternal gitu ya. Terus gambarnya nanti saya taruhnya itu di dalam kolom kedua ya, dan di kolom kedua pastinya kita butuh gambar gitu ya. IMG ya, cara bikin gambar kita ketikkan IMG, kemudian kita pastikan di situ URL-nya, kita pastikan di bagian src. Dan ALT ini adalah nanti adalah teks yang akan muncul ketika gambarnya belum selesai dimuat gitu ya. Jadi kita bisa isikan situ misalkan header image. Begini ya. Nah, nanti ini kalau kita simpan dulu terus kita lihat nanti tampilannya itu gede banget ya, atau seukuran dari gambarnya gitu ya. Ukurannya kayak gini. Nah, saya pengen ngatur ukurannya sendiri. Saya pengen dia itu punya ukuran yang apa ya, yang nggak terlalu kayak gini lah ya. Kita coba ganti ukurannya. Misalkan di sini untuk mengubah ukuran gambar kita bisa pakai kelas juga. Kelas atau apa ya? Kita bisa coba lihat. Bukan, iya kelas IMG Fluid. Saya pengennya ukurannya 100% dan kita coba aktifkan lagi super global untuk melihat tata letak atau border dari semua elemen biar kita bisa melihat gitu ya. Biar tidak goib. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ukuran gambar itu lebih besar daripada ukuran kolom yang sebelahnya ya. Oke, sekarang saya pengen ukuran gambarnya jangan terlalu besar seperti itu ya. Dan itu karena ini kan gambarnya ini kalau kita setel kelasnya itu IMG Fluid, dia otomatis mengikuti lebarnya dari si pembungkusnya, yaitu kolom ya. Nah, di sini kolomnya itu kenapa dia lebih besar, karena kolomnya kita tidak definisikan kolomnya itu ukurannya berapa gitu ya. Ini cuman ada kelas call. Ini kalau cuman call kayak gini ukurannya otomatis gitu ya, auto. Nah, jadi kita pengen ukurannya itu harus kita definisikan sendiri gitu ya. Misalkan kolom yang pertama ukurannya berapa. Nah, kalau di Bootstrap layar laptop kita itu nantinya akan dibagi jadi 12 kolom. 1 2 3 4 sampai 12. Nah, kalau kita mau ambil setengah dari layar laptop kita, itu kita artinya mengambil 6 kolom ya. 6 kolom kita akan ambil untuk mengambil ukuran layar laptop kita setengah ya. Jadi di call-nya kita setel call dash 6. Artinya satu kolom itu memiliki 6 kolom yang dibagi-bagi tadi, yang 12 itu kita ambil 6-nya, kita jadiin satu kolom gitu artinya ya. Kemudian yang kedua kolom kedua juga kita kasih call dash 6.
otomatis kedua kolom ini ukurannya sama, yaitu 50%, 50%, atau 6 kolom, 6 kolom. Tapi dijadiin satu kolom, kayak gitu. Jadi itu bisa dipahami lah ya. Kita coba simpan ya, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, nantinya kayak gini. Dia sudah dibagi, tapi di sini ada yang error, ini bisa digeser-geser kayak gini ya. Kita coba atur dulu ukuran gambarnya ya. Nah, di sini kelasnya salah, IMH, seharusnya IMG ya. Kita coba ganti jadi IMG Fluid, biar gambarnya mengikuti ukuran kolomnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat seperti ini hasilnya ya. Nah, karena gambarnya sudah ada, ini kita coba komen lagi untuk super globalnya itu ya, border 1px untuk semua elemen. Dan kita coba lihat, nah hasilnya nanti kayak gini ya. Nah, di gambar ini kita sudah mendapatkan bagian headernya dari gambar sketsa yang kayak gini. Jadi di sini ada judul dan lainnya, terus di sampingnya itu ada gambar. Nah, nantinya di gambarnya ini biar terkesan 3D, itu kita butuh satu icon atau apalah gitu ya, div yang ngambang gitu. Kita bisa pakai div, terus kita kasih shadow, terus kita bikin dia position absolute. Tapi sekarang saya pengen ubah dulu warna dari navbarnya. Warna dari navbarnya ini nggak oke banget gitu ya. Saya pengen dia warna putih aja. Jadi kita pergi ke navbar, kemudian BG like yang ini kita ganti jadi BG white. Oke, terus BG white itu nanti akan kayak gini. Nah, terus biar lebih 3D itu saya kasih shadow aja gitu ya. Kalau shadow SM nanti kecil, kalau shadow aja ya kayak gini nanti bentuknya kalau ada shadownya gitu ya. Tapi kalau website ada shadownya kayak gini, saya lebih cocoknya navbarnya itu lebih lebar lagi ya, lebih tinggi lagi ya. Jadi saya ganti PY3 menjadi PY6. Nah kayak gitu guys. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, ini getting started juga saya ganti jadi primary aja ya. Mana tombol getting started? Nah, yang ini nih ya. Ini success, kita ganti jadi primary. Biar semua jadi biru ya. Nah, kayak gitu guys. Selanjutnya di bagian gambarnya ini, nah kalau teman-teman lihat di sini ada kotak, ini kotak apaan sih yang kayak gini? Nah, ini kotak sebenarnya buat menampilkan apa ya? Kesan 3D gitu di website kita gitu ya. Kesan 3 dimensi, kan nantinya itu kita kasih kayak shadow, terus nanti dia ngambang di atas gambar itu. Nah, kita butuh satu di sini. Pertama, logikanya gini ya, si kolom-kolom ini, si gambar 2 ini nih ya, icon, anggaplah ini icon lah ya. Dia itu harus kita masukkan ke dalam kolom ya, kolom yang kedua tadi. Kolom yang ini mana tadi? Kolom yang ini kita harus masukin dia ke dalam sini. Kemudian dia jangan sampai keluar. Kalau misalkan dia ada di dalam, itu nantinya kan kita mau setel dia jadi position absolute. Nah, kalau position absolute itu dia langsung keluar gitu ya, langsung loncat ya, karena posisinya absolute. Nah, gimana supaya position absolute yang ada di dalam kolom dia tidak keluar dari kolomnya? Berarti di kolom ini kita tambahkan kelas yaitu position relative. Karena position relatif itu akan mencegah si position absolute untuk keluar dari pembungkusnya gitu ya, keluar dari si position relatif itu gitu. Jadi sini position relatif, nggak muncul saja sini ya. Relatif kayak gini, position relatif. Oke. Kemudian di dalamnya saya butuh 2 div. Yang ini akan membuat yang tadi ya, yang ngambang-ngambang tadi. Div test. Kemudian kedua div ini saya kasih kelas yang sama, misalkan float icon. Nantinya stylenya itu juga sama ya, float icon kayak gini. Kemudian kita panggil dia, kita panggil kelasnya di internal CSS yaitu float icon. Oke. Kita biarin aja dulu kayak gitu, kita coba lihat dulu. Nah, si float iconnya itu masih ada di bawah sini. Ada 2 float icon. Saya pengennya dia posisinya satu di atas kanan, satu di bawah kiri gitu ya. Tapi kita pengen dia ada wujudnya dulu. Berarti kita style dulu. Kita bikin, kita kasih style yang sama.
Caranya kita ketikkan dulu BG white biar dia punya warna background putih. Kemudian dia punya padding juga, berarti padding misalkan 3. Kemudian supaya dia terlihat 3D, kita kasih dia kelas shadow ya. Shadow. Terus apa lagi ya? Kita coba lihat aja dulu lah ya. Nah, nantinya dia kayak gini, tapi ukurannya itu langsung lebar gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat ukurannya lebar, ini karena div memiliki kelas default yaitu display block. Nah, kita mesti ubah dia displaynya jadi inline block. Inline block. Kalau di Bootstrap cara mengubah display kayak gini, display inline block contohnya ya. Kalau nggak bisa pakai inline block berarti kita mesti bikin ukurannya sendiri. Nah, kayak gini. Nah, kalau CSS itu perbedaan antara display block dan inline block dan juga inline ya. Jadi display itu ada beberapa dan sini yang mau saya bedakan itu antara inline block dan block. Nah, kalau inline itu adalah ukuran yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Itu kalau displaynya inline, kita nggak bisa ubah-ubah ukuran dari elemennya itu. Nah, kalau dia inline block, ukurannya itu tetap ukurannya gimana sih? Ukurannya itu akan menyesuaikan isinya gitu ya. Kalau misalkan teksnya cuma segini, maka ukuran dari pembungkusnya juga cuma segini, kecuali dia ada padding. Nah, kalau display block dia lebar gitu ya, dia memenuhi gitu ya, memenuhi si pembungkusnya. Ya mudah-mudahan paham lah ya. Kayak gitu perbedaannya. Nah, sekarang saya tinggal ngeletakin si kotak satu ada di kiri bawah dan kotak satu ada di kanan bawah. Itu caranya adalah kita kasih dia dulu position absolute. Keduanya ya. Absolute. Nah, kayak gini. Karena di atas di pembungkusnya kita sudah kasih dia position relatif yang ini. Makanya dia tidak keluar dari bingkainya itu. Tapi dia ada di tempat yang sama, yaitu di kanan atas. Itu kalau display block ya. Tapi saya pengen taruh yang satunya di kiri bawah. Berarti, ini kayaknya, ya, kayak gini. Nah, di bagian ini kita mesti pakai CSS inline. Yaitu kita ketikkan style. Jangan yang ini dulu. Kita mau pindahin satu ke sebelah kiri ya, ke bawah kiri. Berarti kita ambil yang bawah, kita kasih inline CSS style. Karena dia sudah position absolute dari Bootstrap kelasnya, berarti kita tinggal settle top dan juga left-nya. Tinggal atur koordinasinya aja gitu ya. Left mau berapa, top mau berapa, bottom mau berapa gitu ya. Nah, di sini misalkan bottom misalkan 0 gitu ya. Terus left mau berapa? 0. Left itu artinya kiri dan bottom artinya bawah. Berarti dia nanti posisinya ada di kiri bawah di sini. Coba kita lihat dulu. Nah, salah satunya sudah pindah di sini nih, di kiri bawah. Kita tinggal geser-geser aja semau kita. Misalkan saya pengen dia itu ada di sini nih. Kalau di gambar dia, saya pengen letakin dia itu di samping bunganya ini. Berarti dari bottom ke atas kita tambahin nilainya. Dan dari kiri ke kanan itu kita tambahin nilainya gitu guys ya. Semoga paham aja sih. Nah, di sini ada bottom mungkin kita butuh 100 px gitu ya. Dan left-nya juga mungkin 100 px. Nanti kita bisa lihat-lihat gitu ya. Kalau misalkan udah cocok ya udah. Kalau nggak cocok ya kita ganti. Nah, sekarang dia ada di sini. Nah, saya pengen ganti lagi. Mungkin bottom-nya terlalu jauh. Coba berapa ya? 80. Dan left-nya juga mungkin 70 aja. Karena nanti isinya itu berupa icon dan juga teks. Oke, kita coba lagi left-nya mungkin 40 aja. Oke, kayak gini. Terus yang satunya itu nanti kita geser lebih dekat lagi ke gambarnya ya. Berarti di sini untuk icon yang pertama kita kasih inline CSS style. Kita pengen mendorong dia ke bawah dulu. Mendorong dia dari kiri, dari kanan kita dorong ke kiri. Berarti kita butuh koordinasi kanan. Nah, ya di sini yang akan kita setel adalah right-nya. Nilai right-nya berapa gitu ya? Misalkan 100 px. Maka dia akan geser, tapi itu terlalu jauh.
berarti berapa ya, 80 ya, 80 px. Oh masih belum, kita coba 50 px aja lah ya, biar nggak jauh-jauh amat. Oh mungkin 10 aja lah ya. Terus topnya kita tambah, top kita tambah 20 px gitu ya. Oke lah. Kayak gini mungkin udah cukup ya. Bentar 30 lah ya untuk right. Di sini kita mesti cari-cari letak atau yang posisinya yang pas buat kita gitu ya. Oke, kayak gini lah cukup. Sekarang kita tinggal bikin style dan animasi untuk si ininya, dua icon ini ya. Kita mau dia itu gerak atas bawah atau mau kita gimanain gitu lah ya. Yang intinya kita mau kasih animasi gitu. Oke, yang pertama di sini kita butuh icon. Misalkan iconnya itu apa ya? Ini saya bingung, ini website apa sih sebenarnya. Nah, saya buka aja Bootstrap dan juga Aqua ya. Nah, sini tinggal buka aja Bootstrap. Kita pergi ke Bootstrap icon ya. Karena kita mau pakai icon. Kita masuk ke sini nih, tombol icon. Ini kemarin juga sudah saya jelasin cara installnya ya. Misalkan di sini saya butuh icon service ya. Oh, nggak ada service ya. Berarti apa ya? Service itu lambangnya gear. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita ambil, kita pastikan di sini. Kita pastikan di tulisan ini. Di icon float yang pertama kita pastikan di situ. Kemudian kita setel dia menjadi fs1 ukuran hurufnya biar dia lebih besar. Terus sebenarnya ini buat achievement ya, kalau yang ngambang di situ tuh sebenarnya buat achievement. Mungkin kayak gini ya, kita kasih 200 apa ya, base service gitu ya, misalkan base service. Terus paddingnya untuk ininya tuh kita cuman kasih px saja. Nah kayak gini, nanti di sini ada tulisan base service gitu ya. Nanti teman-teman bisa bikin juga. Ini sebenarnya di tempat saya tuh gerah banget guys ya. Makanya saya tuh suka gini-gini tuh karena gerah banget, nggak bisa pasang kipas, nanti mic-nya ini nggak guna nih ininya guys ya, apa penutupnya nih tetap bakal masuk udaranya anjir. Oke, sekarang kita sudah bikin base service dan saya pengen dia tuh ada ininya, tulisan base service-nya itu tebal, berarti kita bisa pakai B. Nah terus habis itu kita coba lihat dulu ya. Oke, dia sudah jadi tebal. Saya pengen tambahin tebalnya lagi. Berarti kita butuh style font weight 800. Oke, itu ini ya, nggak berpengaruh ya. Berpengaruh sih, tapi ya yang kita butuhkan adalah font size juga. Misalkan font size-nya 50 px. Terlalu besar ya. Berarti 20 px. Oke, mungkin segini cukup lah ya untuk ukuran iconnya itu ya. Dan icon atau tulisan sih. Iconnya ini, nah icon itu yang gear ya. Jadi gearnya itu fs3 aja lah ya. Oke, kayak gini. Kemudian supaya posisi gear dan juga tulisan base service-nya itu sejajar gitu ya, sejajar, itu kita butuh align item. Yang pertama si kolom si ininya float iconnya kita kasih display flex. Kemudian kita kasih dia align item center begini. Nah nanti dia sejajar antara tulisan base service dan juga iconnya. Terus kita mau pisah antara base service dan icon, kita mau pisah biar dia nggak terlalu dekat-dekat banget.
kita kasih kelas di B-nya itu ya. ME misalkan 3. Kayak gitu ya. Oh, terlalu jauh. Margin N2 gitu ya. Oke, sekarang saya pengen style lagi. Tulisannya saya pengen warna biru sama iconnya sekaligus. Berarti di pembungkusnya kita kasih kelas yaitu text primary. Dan set warna biru keduanya ya. Setelah itu, ini kan masih kotak, ini sudut-sudutnya tajam. Gimana supaya dia agak tumpul dikit? Berarti di pembungkusnya kita kasih kelas yaitu rounded. Misalkan rounded 2 ya, biar dia nggak terlalu tajam. Set. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya. Oh, ini udah gede banget. Nah, ini. Ini kalau saya zoom kayak gini. Ada tumpul-tumpul nih di sudut-sudutnya gitu. Sekarang kita tinggal copy kelasnya yang pertama, itu kita copy ke sini. Float icon yang kedua. Ini kita copy aja kelasnya atau sekalian gini. Karena yang berbeda itu cuman inline CSS-nya, tapi kelasnya sama. Gitu guys. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini udah berubah nih tulisannya. Nah, kita copy juga isinya ya, yaitu tulisan B dan juga iconnya sekaligus. Tapi iconnya kita ganti ya. Misalkan yang kedua ini apa ya, pencapaian apa lagi yang kita bikin di sini ya. 100 plus user gitu ya, misalkan ya. Terus iconnya adalah icon user. Karena saya bingung ini sebenarnya website apa ya, soalnya kan cuman ngikutin gambar aja gitu ya guys ya. Nih, ini kan gambarnya kayak gini, tapi saya nggak tahu ini website apa gitu ya. Jadi ya udahlah ya, kita bikin kita layouting aja lah. Yang penting kita bisa memposisikan item. Nah, di sini saya butuh icon user. Mana nih yang cocok? Yang cocok mana guys ya? Nah, ini nih, people field. Kita copy, kita gantikan icon gear tadi ya. Di sini kita kayak gini. Kemudian nanti kita lihat dulu set. Nah, ini teman-teman sudah lihat nih. Tapi icon untuk usernya itu kecil. Berarti kita kasih dia FS3 biar sama dengan icon yang di atas. Oke, FS3 dan set. Oke, kayak gini. Nah, kita pengen si icon user ini kan dia terlalu masuk ke dalam ya. Saya pengen dia geser keluar dulu ya. Berarti si left-nya kita hilangin jadi 0 aja gitu ya. Ini mana sih yang kita, oh ya itu udah mentok gitu ya, berarti udah nggak bisa, itu udah mentok. Nah, sekarang saya pengen kedua icon ini dia gerak atas bawah biar ada kesan animasinya gitu lah ya, biar lebih menarik gitu. Nah, tadi kita kan sudah panggil kelasnya itu di atas di CSS ini, float icon. Nah, cara memberi animasi di CSS itu kita butuh keyframe. Jadi kita ketikkan aja add keyframe kayak gini. Kemudian nama keyframe-nya apa? Misalkan up down. Oke, kemudian di sini kita kasih kurung kerawal. Bukan gini ya. Coba. Oh ya, kita kasih up down aja. Kemudian nanti di dalam up down itu kayak gini. Kita bisa settle dulu untuk 0%. 0% itu dia artinya posisinya. Posisinya 0% itu kita mau bikin apa? Ketika dia ada di pergerakan 0%, kita mau bikin apa di iconnya? Yaitu yang kita bikin adalah margin top. Margin top yaitu kita settle dulu untuk 0% itu adalah 0px. Dan nantinya di bawahnya, di sini kita kasih bikin satu lagi yaitu 50%. Kita settle ketika dia ada di posisi 50%, margin topnya kita tambah misalkan 20px gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi 100%. Nah, ini posisi terakhir. Posisi terakhir itu margin top, kita kembalikan lagi ke 0px. Kemudian cara menggunakan keyframe itu di float iconnya pertama kita bikin dulu transition. Bukan transition, tapi animate. Kita enter animation kayak gini. Kemudian setelah kita ketikkan atribut animation, kita panggil nama dari keyframe-nya yaitu up down. Nah, kita panggil up down.
Kemudian kita mau memanggil up down ini per berapa detik gitu ya, per berapa detik. Misalkan di sini saya pengen panggilnya itu per 1 detik, berarti 1 second. Kemudian iterasinya pakai apa? Kalau di sini biar dia geraknya berulang-ulang, nggak cuma sekali, berarti kita pakai iterasinya itu infinite kayak gini. Nah sekarang kita coba lihat dulu lah ya. Ini bukan margin top ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, yang satunya ini udah gerak ya, base service kayak gini. Nah itu karena efek dari keyframe. Tapi kita coba bikin dia jadi agak pelan dikit lah ya. Ini enggak slow, ini enggak santai. Saya bikin dia jadi 2 detik. Kalau 2 detik berarti si keyframe-nya itu dipanggil per 2 detik. Nah jadi dia agak pelan dikit gitu ya, enggak cepat-cepat. Nah ini yang satunya enggak gerak karena mungkin dia enggak punya kelasnya ya, enggak punya kelas float icon. Kita coba periksa di bawah apakah dia punya kelas float icon. Dan benar di sini dia enggak punya. Ini dia kan punya float icon. Ntar kenapa dia nggak bisa gerak ya yang satu ini? Harusnya keduanya itu gerak ya. Float icon bentar, ini text primary, ini float icon. Kita coba periksa ke atas ya, apakah dia bisa select keduanya. Float icon 1 ini coba deh, float icon 1 sama float icon 2. Float icon 2 gitu ya. Berarti yang pertama float icon kita tambahin 1 dan ini 2. Padahal CSS itu bisa select keduanya gitu. Kita coba copy yang ini deh. Ini kita komen aja dulu ya, biar kita harus lihat dulu apakah dia mau bergerak atau enggak gitu ya. Ini kita copy aja jadi 2. Oke, terus kita lihat. Harusnya dia ada di tempat yang sama ya. Nah terus ininya kita geser ya. Yang top kita coba geser jadi 50. Nah berarti bisa keduanya itu bergerak. Ya mungkin ada yang aneh dengan elemen tadi. Kita coba pakai yang ini ya, bottom 80px. Kita gantikan yang top ini. Oh ya. Kayak gini, bottomnya jangan 80px. Misalkan 50px. Bottomnya coba kita nggak boleh pakai bottom ya, karena kan dia itu margin top ya, berarti kita nggak boleh pakai bottom. Kita ganti dengan top aja. Ini di atas top 20, top 80 coba ya. Nah karena kita kan mau memberi ini margin top di animasinya, tapi dia disetelnya ke bottom. Bottom itu artinya posisinya udah mentok di bawah gitu ya. Jadi tinggal kita ganti aja yang bottom menjadi top, tapi kita kasih nilai yang tinggi, misalkan 100 gitu ya. Oke, masih kurang ya topnya, mungkin 200 lah coba. Oke, sekarang dia sudah 200, tambah lagi jadi 230 ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat bagian yang satu kolom ini ya, yaitu gambar dan juga ada float icon yang animate atas bawah kayak gini. Nah jadi kayak gitu cara bikinnya guys ya. Dan karena sekarang waktunya udah lumayan lama, nanti kita bisa lanjutkan video ini di episode selanjutnya, yaitu episode ketiga. Nanti teman-teman bisa cek di playlist ini ya. Jadi terima kasih sudah nonton dan nantikan video selanjutnya. Thank you.